mereka tentang aksesibilitas pendidikan itu menjadi sangat problematik, juri. Karena saya rasa perlu kita ketahui, ini program yang artinya kita harus bayar utang kita nanti di masa depan ketika kita lulus. Saya rasa di Indonesia ada banyak kaum-kaum marginal yang bahkan dari awal mengalami kesulitan ekonomi. Makanya saya pertanyakan, kenapa mereka mau ngutang di saat mereka udah sulit secara ekonomi, juri? Inilah yang menentukan argumen mereka dari awal. Masuk ke dalam kerangka perdebatan. A. Ini adalah mosi proposal, sehingga beban tim oposisi adalah menjelaskan apa kontrafaktual dalam debat ini dan kenapa ini jauh lebih bagus daripada tim proposisi. B. Apa karakterisasi negara Indonesia? Saya rasa yang perlu kita sadari dari awal adalah kita bukan negara Amerika Serikat yang kaya raya, namun kita adalah negara berkembang yang notabene-nya perekonomian kita masih belum stabil dari awal, juri. Ini ditandai dengan 3 alasan. 1. Lapangan pekerjaan yang masih terbatas, banyak masyarakat yang belum bisa bekerja karena pekerjaan bagus rata-rata tersentralisasi dalam kota-kota besar. 2. Ketergantungan kita pada impor, sehingga pertumbuhan dalam ekspor kita menjadi sangat kecil, artinya banyak UMKM yang bangkrut. Ini membuktikan kalau ekonomi kita belum stabil. Tapi 3, lihat sekacau apa Indonesia sekarang, juri. Rupiah kita itu sangat melemah dan dihantam habis-habisan oleh dolar. Dan mirisnya, kepercayaan investor terhadap negara kita itu semakin merendah pada akhirnya, sehingga Indonesia posisinya benar-benar terancam, perekonomian Indonesia masih sangat buruk. Atas 3 analisis tersebut, saya katakan bahwa student loan ini akan menjadi sangat problematik sedari awal, karena di tengah perekonomian Indonesia yang sulit, pemerintah bahkan harus menambah beban mereka mengalokasikan dana besar-besaran untuk pinjaman kepada masyarakat ini. Makanya saya katakan program ini akan susah berjalan, bahkan akan mengalami kemungkinan gagal yang sangat besar, juri. C. Apa kontrafaktual yang kami dukung, juri? Kita tidak mau ada utang berupa uang yang harus masyarakat bayar. Yang kami dukung adalah program beasiswa gratis yang aksesibel. Ini udah dari status quo dari awal, makanya program ini akan mau kami tingkatkan dalam bidang transparansi, yaitu memperketat pengawasan serta tepat sasaran, serta mengadakan evaluasi secara rutin, sehingga program ini itu bisa semakin bagus di Indonesia. Ataupun ketika ada bantuan-bantuan dana pendidikan dari pemerintah yang udah eksis juga di status quo. Inilah yang ingin kita tingkatkan pada akhirnya, kita nggak mau ada student loan ini. Tapi 2, saya katakan ini jauh lebih bagus daripada kasus proposisi, karena gini, juri. Sadari, kita tidak boleh bermain di dunia yang vakum. Artinya apa? Di sisi proposisi, maka artinya beasiswa tetap ada, bantuan tetap ada, namun ditambah lagi dengan student loan ini akan membuat dana pemerintah semakin terkuras, karena sadari, kapasitas Indonesia tidak sebagus itu sedari awal, seperti yang saya sudah jabarkan tadi. Artinya, program-program ini itu tidak akan berjalan dengan baik pada akhirnya, karena nantinya ini akan membuat pemerintah kita menjadi kekurangan dana. Masuk ke dalam bidasan terlebih dahulu. Satu bidasan penting di sini, ketika mereka mengatakan ada aksesibilitas pendidikan akan meningkat di sisi mereka. Kalau mereka bilang ada aksesibilitas, saya pertanyakan, emangnya eksklusivitas kasus mereka itu apa, juri? Karena di sisi kita cukup memaksimalkan dana-dana pendidikan yang udah ada dengan beasiswa gratis ini, tapi di sisi kalian, artinya pemerintah bahkan harus mengalokasikan dana yang sangat besar untuk pinjaman ke masyarakat. Untuk student loan ini harus biayain beasiswa juga. Makanya, ini jauh lebih susah terrealisasikan di sisi kalian. Tapi B, saya katakan ini tidak aksesibel di sisi kalian, juri, dari awal, dan ini problematik. Karena gini, saya rasa ketika ini dijadikan sebagai utang, yaitu harus membayar kembali di masa depan, maka logikanya, pemerintah akan lebih mau untuk memberikan akses ini kepada orang-orang yang emang udah posisinya itu bisa bayar. Makanya, justru riwayat keuangan kamu akan dicek juga, juri. Karena ini akan menjadi buruk di sisi mereka. Utang di sini itu harus dibayarkan satu-satunya cara dalam bentuk uang aja, nggak bisa dalam bentuk lain. Makanya, ketika kamu orang marginal, pemerintah akan ragu kepada kamu, pemerintah akan susah menerima kamu, karena mereka takut rugi, mereka takut utang mereka nggak bisa terbayarkan. Setidak-tidaknya, di sisi kita, ini bentuknya beasiswa. Artinya, balas budi yang ada di sisi kita, itu pada akhirnya jauh lebih fleksibel, nggak dalam bentuk uang aja, tapi bisa dalam bentuk kontribusi. Contohnya, kamu bisa jadi delegasi negara kamu, perwakilan negara kamu yang membanggakan dan lain-lain, dan pada akhirnya ini udah cukup. Tapi C, kalau tim proposisi bilang, gimana kalau di sisi kita orang-orang akan ada yang susah keterima beasiswa atau karena nggak aksesibel? 1, nggak apa-apa. Ini jadi evaluasi seperti yang kalian katakan. Seperti yang kalian katakan, di setiap program pemerintah akan ada evaluasi. Makanya di sisi kita, beasiswa yang ada itu akan dievaluasi dan ini akan jauh lebih bagus. Tapi 2, nggak apa-apa. Ini jadi motivasi anak-anak untuk belajar dengan sangat rajin ketika mereka tahu bahwa beasiswa nggak semudah itu, sehingga pada akhirnya mereka akan mau belajar. Karena apa? Karena mereka tahu mereka bisa dapat kampus gratis dan juga bagus ketika mereka belajar dengan rajin. Tapi bedakan dengan sisi mereka, juri, murid-murid hanya akan jadi semakin tertekan aja, karena mereka akan terus-terusan memikirkan bagaimana cara mereka melunaskan utang mereka. Ada beban pikiran yang sangat besar. Artinya apa? Ini bisa membuat fokus dan produktivitas mereka dalam belajar menurun. Karena misal, selama kuliah, mereka hanya memikirkan mereka sibuk fokus kerja aja untuk melunasi utang mereka. Karena misalnya kalau mereka nggak berhasil bayar utang, reputasi mereka bisa jadi buruk. Misalnya, mereka bisa dicap sebagai pemberontak negara,
ini jadi sangat buruk di sisi kalian pada akhirnya, karena ada tekanan yang sangat besar untuk membayar utang tersebut, bukan untuk belajar. Tapi masuk ke dalam beban pembuktian, kenapa student loan ini akan susah sekali untuk dijalankan di Indonesia, dan ya ini sekaligus membuang seluruh benefit yang dijabarkan oleh tim proposisi. Masuk ke dalam isu dalam perdebatan, ya layer pertama mengenai penolakan masyarakat. Gini juri, sadari bahwa di karakterisasi saya sudah jabarkan bahwa perekonomian Indonesia sudah sekacau itu pada akhirnya. Artinya apa? Utang pembayaran dan lain sebagainya itu akan sangat membebankan masyarakat di tengah kesulitan ekonomi ini, di mana kebutuhan semakin banyak untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga dan lain-lain. Masalahnya, sebelum langsung lompat ke manifestasi program, kita harus sadari bahwa tanpa adanya dukungan dari masyarakat, maka suatu program tidak akan bisa berjalan, bahkan akan gagal sepenuhnya juri. Saya akan jelaskan kenapa program ini tidak akan disukai oleh masyarakat Indonesia. Saya rasa gini juri, mengutang itu menjadi beban yang finansial yang sangat berat pada akhirnya, karena masyarakat akan berpikir kalau, oh berarti aku harus bayar ini di masa depan. Ini membuat tekanan yang sangat besar bagi mereka. Makanya saya katakan, seluruh aksesibilitas yang dijabarkan oleh tim proposisi itu sepenuhnya bohong juri. Karena gini, kaum-kaum marginal yang ada di Indonesia atau masyarakat akar rumput tidak akan mau melakukan ini atas dua alasan. Satu, akan ada cegatan dari orang tua mereka. Ya nak, ekonomi kita udah susah, yang penting makan aja. Makanya dari awal mereka akan menghindari yang namanya utang. Makanya mereka tahu mereka akan kesulitan bayar. Makanya mereka nggak akan mau menjalani program ini. Tapi dua, masalahnya dari awal setelah lulus atau mencari pekerjaan tidak semudah itu juri. Karena ada keterbatasan lapangan pekerjaan dalam Indonesia dan lain-lain. Artinya dari awal saya rasa akses mereka untuk mencari uang itu menjadi sangat terbatas. Artinya, utang akan sangat susah untuk dibayar. Makanya, ini akan membuat kaum marginal menjadi berpikir dua kali, menjadi sangat sengsara, atau bahkan ketika mereka berhasil untuk kuliah, mereka harus cari cara untuk membayar utang mereka. Artinya apa? Mereka menjadi sangat sengsara, karena mereka terpaksa menjual rumah mereka, barang-barang berharga mereka, mengorbankan kesehatan mereka untuk bekerja di mana-mana demi melunasi utang mereka. Makanya, program ini tidak akan tepat sasaran sedari awal, karena sadari ini Indonesia, artinya akan sangat banyak kaum-kaum marginal yang menghindari utang, yang sedari awal mengalami keterbatasan ekonomi. Makanya flip seluruh kasus mereka, orang-orang justru jadi semakin gak mau kuliah. Mereka merasa sekolah hanya untuk orang kaya aja, karena untuk mau kuliah bahkan mereka harus berhutang terlebih dahulu juri. Kampus akan distigmatisasi sebagai hal yang buruk oleh mereka, karena mereka merasa bahwa pemerintah menjunjung tinggi finansial di atas pendidikan. Mereka tidak suka program ini dan sebagainya. Ya makanya dari awal program ini akan ditolak oleh masyarakat. Tapi layer kedua, kapabilitas pemerintah. Ini juga akan sangat problematik ketika bahkan programnya berhasil juri. Karena gini, ketika Indonesia mengadopsi student loan ini, maka perlu dana. Ketika saya sudah karakterisasi dana Indonesia terbatas, maka pemerintah justru akan mengurangi kuota-kuota dalam beasiswa yang justru diperlukan. Dalam beasiswa yang pada akhirnya yang diperlukan oleh kaum-kaum marginal yang bisa diakses karena prestasi, bukan karena uang. Artinya di sisi kalian akan banyak orang-orang yang dicabut beasiswanya karena keterbatasan dana pemerintah. Artinya inklusivitas pendidikan dan perlindungan aktor rentan menjadi sangat runtuh di sisi kalian. Ini sangat bahaya ketika bahkan di sisi kalian bantuan-bantuan pendidikan jadi sangat minim termasuk beasiswa. Makanya bedakan dengan sisi kita, beasiswa akan ada, perlindungan aktor rentan akan ada, bangga.